Ini banyak yang nggak percaya nih teman-teman. Merpati 25.000. Oke. Ini saya kasih lihat dulu. Bentar, keluarin dulu ya. Ini biasanya ngeluarin kotoran. Nah, kita tunggu dulu. Ini saya review saja ya. Jadi untuk merpati balap saya ini namanya si Jaguar. Nah, si Jaguar sendiri ini saya beli di pasar. Ini banyak teman-teman yang nggak percaya kalau saya beli di pasar. Itu bisa lihat video saya yang waktu main ke pasar Pleret. Saya main ke penjualnya itu namanya kalau nggak salah Pak Mujib. Nah, itu juga video pertama kali saya grebek penjual merpati yang ada di pasar Pleret. Nah, itu saya beli satuan. Nah, teman-teman juga bisa lihat ketika saya unboxing buka kardus si Jaguar itu saya beli satuan. Nah, kemudian itu saya giringkan dengan merpati betinaan yang dapat hibahan dari Om Uje. Alhasil giring keras sampai kepala merpatinya botak. Nah, karena itu hibahan, betinaannya saya takut terjadi sesuatu atau merpatinya sampai mati ya. Karena udah parah sekali, bagian kepalanya itu udah hancur. Karena saking giring kerasnya. Nah, kenapa saya beli di pasar? Karena teman-teman ini banyak yang menanyakan, "Bang, coba dong beli di pasar gimana tipsnya membeli merpati di pasar itu yang bisa giring keras, tembaknya juga keras, terus terbangnya keras dengan harga yang murah." Nah, ini saya sudah dapat. Terus yang kedua ada siapa lagi ya? Ada si Playboy yang dikira itu betina. Itu juga teman-teman bisa cek videonya tuh. Merpati betina yang giring keras. Nah, itu juga sama beli di pasar, cuman harganya lebih murah, kalau nggak salah 20.000 atau 30 ya, lupa sih. Jadi saya beli tuh ketika masih piikan. Jadi belum sempet beranca atau belum lenje. Nah, kalau ini nih saya review kembali karena banyak teman-teman yang meminta coba review. Terus gimana sih cara memilihnya? Padahal kan ini merpati pasar nih. Nah, untuk biasanya kepala itu saya lebih suka bagian atas ininya lebih tinggi. Nah, teman-teman bisa dilihat. Nah, kalau teman-teman beli merpati di pasar tuh, teman-teman bisa mengikuti cara saya seperti ini. Terus yang kedua, paruh. Ini kan warna paruhnya nih, teman-teman. Warnanya hitam. Nah, ini warnanya hitam tuh, hitam pekat. Terus kakinya juga kuku nih, bagian kukunya juga, waduh ini kotor ya, belum dibersihin nih. Kukunya juga harus hitam, kuku tuh di bagian ini nih, teman-teman. Nah, ininya juga harus hitam. Nah, terus lanjut kemana lagi? Ke mata. Jadi jangan kemana-mana dulu. Nah, untuk bagian mata, carilah mata yang kuning seperti ini. Cuman mata sih tergantung selera ya. Karena di setiap merpati itu saya yakin memiliki dianugerahi penglihatan yang sangat tajam. Mata jenis apapun kalau menurut saya itu merpati dapat melihat dari kejauhan. Jadi usahakan matanya itu nggak cacat aja. Jadi bersih, pupilnya juga bersih. Tuh bagian retinanya juga warnanya terang, bagus. Untuk warna sih bebas lah teman-temannya, sesuai selera. Terus ini kembali lagi ke yang kedua, bagian leher. Kalau bagian leher ini dari sini nih teman-teman. Nah, dari yang saya pegang ini sampai ke sini itu panjangnya minimal tuh 3 sampai 4, ini 4 jari nih teman-teman. Nah, seperti ini tuh. Jadi kepanjangan nggak baik, kependekan juga nggak baik. Kalau kepanjangan kenapa bang? Kalau kepanjangan biasanya merpatinya ketika diterbangkan itu kalau ada musuh dia suka tengok-tengok ke belakang, lihat gitu lagi. Kalau kependekan biasanya untuk perpacuannya itu kurang. Jadi dia kalau kependekan melihat betinanya itu kurang. Terus kalau kependekan itu untuk menahan angin yang sangat besar itu juga kalah dengan angin. Nah, terus lanjut yang paling poin pertama, warna. Teman-teman harus sukai dulu warna merpatinya. Bang, apa hubungannya sih bang dengan warna? Saya biasanya kalau memilih merpati yang di pasar atau dimanapun lebih ke pertama itu warna bulu. Nah, biasanya warna bulu juga menentukan dari sifat merpatinya. Kalau warnanya terang, terus ininya bulunya halus, lembut, terus nggak kotor, itu pertanda merpatinya itu melewati angin dengan mudah. Kenapa?
karena angin bisa lewat dengan mudah. Nah, itu semakin baik bulunya, semakin baik juga untuk kualitas terbangnya atau laju si merpatinya. Terus ke sayapan. Nah, untuk sayapan itu ini jenis merpati balap. Nah, seperti ini. Ini kan rapat nih, teman-teman. Tuh, rapat. Nah, ininya ujungnya harus lancip ya. Bagian sini ujungnya harus lancip nih, ujung sini tuh. Kalau merpati kolong biasanya bulat, ngelingkar. Nah, terus bagian tulangan sini nih. Dari sini ke sini nih. Yang dimaksud tulangan panjang atau pendek nih. Yang ini nih. Nah, tulangan ini kan ada ujung sininya nih, teman-teman. Sampai sini nih. Usahakan yang panjang ini panjang melebihi jari telunjuk, jari tengah orang dewasa. Nah, pertanda ini merpatinya memiliki tulangan yang panjang. Untuk kekerasan itu relatif ya. Tetapi di balap itu harus cari yang dagingnya empuk. Dagingnya tuh di sininya nih, teman-teman. Kita pegang, kita rasakan. Nah, itu teman-teman coba apa namanya? Seperti memegang balon. Nah, balon yang ditiup, terus dikasih air, terus dipegang. Nah, rasakan dagingnya itu seperti teman-teman memegang balon yang terisi air. Nah, semakin dia lunak atau semakin lentur ya, itu pertanda merpatinya semakin bagus. Apalagi yang sampai di sini ada bintik-bintik merah. Nah, kalau ini kan nih, teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini kan warna dagingnya itu putih, nggak ada bintik-bintik merahnya. Nah, biasanya merpati yang bagus memiliki ketangkasan yang bagus dari yang lain itu biasanya warna kulitnya juga agak kemerah-merahan, terus ada bintik-bintik kecilnya. Nah, itu biasanya merpati yang sudah terlatih. Kalau merpati yang seperti ini biasanya merpati yang udah cukup umur, belum terlatih nih, yang ini. Terus ke tadi sayap udah. Nah, bagian ujung sayap sininya nih, teman-teman. Nah, ujung sayap sininya ini harus keras nih. Jadi teman-teman diginiin tuh sama. Nah, seperti ini. Dia agak keras, agak melawan atau agak menendang seperti per tung tung tung. Nah, seperti itu. Terus di pegangan. Nah, untuk pegangan sendiri ini kan terlalu kecil nih, teman-teman. Ini biasanya kurang ya, masuk ke betinanya kurang jedor, kurang keras. Jadi teman-teman harus pilih yang kira-kira segini nih. Nah, kalau ini kan pas tuh. Nah, ini kan sama tangan digenggam pas. Nah, usahakan yang lebih besar seperti ini kayak gitu tuh, sampai tidak tercakup dengan tangan. Nah, terus bagian sapit udang, teman-teman. Di bagian sapit udang pilihlah yang keras dan rapat. Untuk tingkat kerenggangannya itu bisa diukur kira-kira 0,5 cm. Terus untuk ekor, nah cari ekor yang menyatu seperti ini. Tuh, ini kan menyatu nih, tuh. Nah, ini menyatu, teman-teman. Nah, set. Terus ininya juga keras. Nah, ya kan? Nah, untuk giringnya gimana, Bang? Biasanya kalau merpati yang tingkat giring paling tertinggi, kalau menurut saya warna seperti ini. Jadi kalau teman-teman nggak mau kesusahan, nggak mau kerepotan untuk memilih merpati yang agar mudah digiringkan, nggak susah digiringkan, ya pilihlah warna-warna dengan seperti ini nih, kayak ini nih. Nah, kita tes juga nih. Nah, ini giringnya nih. Tuh. Nah, ini kalau menurut saya sih tembaknya lumayan kenceng ya, teman-teman. Cuman karena merpati sudah tua, terus juga kayaknya waktu masa remaja atau masa piikan ini terlatihnya nggak dengan baik atau dengan benar nih. Jadi bagian dia masuknya itu gini, teman-teman, nih. Tuh. Jadi nih perbedaannya. Jadi bagian depan dulu yang dihantarkan ke betina seperti itu tuh. Jadi posisi ini nih. Nah, seperti itu ngejengat tuh, kayak gini. Jadi kurang bagus ya. Harusnya kan yang bagus seperti ini. Cos. Nah, les. Nah, harusnya seperti ini masuknya nih ketika diterbangkan nih. Atau nah, tuh, dia jadi agak ke atas. Ini biasanya kalau merpati yang seperti ini ketika masih remaja atau piikannya itu ngelatihnya bisa jadi nggak bener, posisi nggak giring, tetapi dipaksakan untuk diterbangkan atau dilatih. Bang, tahu dari mana? Teman-teman masih ingat Sineros? Nah, Sineros juga sama kayak gitu. Padahal itu karakter atau apanya ya, terahnya itu bagus dan terahnya juga jelas, tetapi ya karena sudah rusak, jadi ya mempengaruhi kinerja Sineros. Walaupun Sineros itu memiliki tembak keras, saya sudah beberapa kali coba latih ulang, tetap saja jadi posisinya seperti ini tuh.
Jadi ketika terbang dia harusnya menuju seperti ini lajunya. Ces, ini bisa harusnya. Kalau masih piyi kan bisa tuh seperti ini. Tapi nih lihat teman-teman. Nah, jadi agak segini. Walaupun ini udah agak ada perubahan. Nah, tuh. Jadi dia mengedepankan membusungkan dadanya. Nah, berbeda dengan ini merpati kolong saya si rampok. Wih, ini liar pisan. Nah, tuh. Jadi kalau untuk si rampok, nah dia posisinya lurus nih. Tuh. Jadi badannya itu enggak dikedepankan. Jadi seperti ini nih temen. Nih. Tuh, ini ilustrasi ya. Tuh. Ketika turun pun nih berbeda. Tuh. Dia ininya hampir menyentuh duluan nih bagian depannya. Nah, kalau teman-teman sudah dapat merpati yang seperti ini, nih, seperti si jaguar, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Mungkin nanti di anakannya. Jadi kita harus kembali lagi merawat merpati piikan itu harus hati-hati karena akibatnya bisa fatal seperti ini. Nah, karena ini sudah ada jodohnya, sudah saya giringkan. Seperti janji saya yang di video-video yang lalu, ini saya giveaway untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang mau atau berminat memiliki si jaguar, silakan penuhi dulu persyaratan di video-video yang lalu. Ini biar saya langsung bungkus nih, karena di sini juga tempatnya sudah penuh. Oke teman-teman, mungkin segitu saja video kali ini cara memilih merpati di pasar. Ini saya sudah bagikan, padahal di video sebelumnya saya sudah pernah bagikan. Ini karena ada pertanyaan juga, jadi saya angkat kembali video ini. Jika teman-teman berminat dengan si jaguar, silakan teman-teman penuhi dulu persyaratan yang sudah saya sebutkan di video-video lalu. Oke, sekian saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.